Pembina Haposan Tagalog dan kakak beradik dan tetangganya, kami dari kelompok Ale-Ale akan memberikan kata-kata berhiburan sedikit dari Ale-Ale, ya, dan khususnya dari PMTT Punguan Sibolga. Selanjutnya acara akan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Mosa Sitompul. Yamo inang dua keluarga son rodohani silatongan hari-hari ini berekor belum mere kemarin jadi macai tuku sobat peristiwa belum asal kuirak dengan mekeleken ada sobat berikan jadi maksud kami pasarkan akan dibaca nah boleh buat pelaku menang keluarga asal dia beri terlalu kuado pikiran dan itu kami berharap di roha diperborak nih abangon dan meninggal kita yang bertiga jadi cuci coba mereka pakai mereka mainkan siang mengkulogu bukan dia opat itu opat ikon Yesus dalam aku ikon Yesus dalam aku salah kuliah dulu tanda rumah di Banwani jatuh mang macam kenok udah kong nama sihon mencoba marpung kami sederon kami nama kong ngerobat padu-padu jenazah nolongan dengan kami amang haposan Tegalu nak perculukorok mengeluk kami siang pertiga koma oleh Tuhan dan mengampuni roh pikiran kami di mobil ina kami mengkeluarga sendiri as angkiat marhite abularu na sefele Tuhan adong dinasida pakiriwan na malu na pajumpang nasogor ilang murid hatta di Banua Binjang atau ngaman pernyan basa di na mandokada kami doon ang bigatan na bigay to di lima na mga raja roha pikiran di bagasan ko ni Kristus Jesus matanya kami Tuhan. Amin. Jadi saat kita ketika jadi mata perjalanan
di saat evangelis, saat insinyur, saat Pasaribu. Buat tulang kami sama tulang, memang dengan tulang ini saya alih-alih, tapi sebetulnya saya kan kebun Tagalog, jadi tulang itu juga alih-alih juga. Jadi sekarang saya jangan alih-alih maju udah saya gitu lah. Kalau orang pakai Tagalog, buru bere, buru simangihut, kan? Jadi buat tulang, saya sebenarnya terkesan banget nih sama tulang ini dan tidak menyangka bahwa begitu cepat. Sebenarnya masih ada urusan bisnis kami di bulan September, tapi rupanya Tuhan berkata lain, dia pergi lebih dulu menjemputnya. Saya ingin membawa khotbah, saya ambil dari khotbah 7 dari 1 sampai 2. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membacakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur kepada Bapa di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Tuhan. Engkau yang senantiasa menyertai hidup kami Tuhan. Kami akan menyampaikan firman-Mu sampai baik dalam suka maupun duka. Itulah yang kewajiban kami. Pada saudara-saudara kami yang sedang berbuka tulang kami, tulang Tagalog, untuk buka dan yang akan sampaikan firman ini Tuhan dengan Roh Kudus. Bagi kami, berikan kami hikmat marifat surgawi sehingga kami dalam menyampaikan firman ini dapat mereka bumi dan dapat rindu di dalam kebesaran hati mereka dari iman kasih sayang Tuhan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saya ambil dari Pengkhotbah 7 ayat 1. Demikian bunyinya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, sedangnya orang yang hidup memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Setiap orang Kristen yang dipanggil Tuhan, maka dia telah menyelesaikan tugasnya di bumi, karena upah dosa adalah kematian. Jadi tulang ini telah menyelesaikan upah dosanya melalui kematian. Tetapi di dalam firman tadi yang kita baca, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Tulang ini adalah penatua gereja selama hidupnya. Dalam pergumulannya dia selalu ingin mencari nama yang harum. Nama yang harum bukan nama yang harum untuk manusia, tapi nama yang harum adalah di hadapan Tuhan. Itulah yang dia perjuangkan semasa hidupnya. Terlepas dari dalam pergumulan hidup, perjalanan hidup, tersandung ke kiri kanan, itu jadi masalah. Tetapi niat hatinya selama hidupnya, pasti dia selalu ingin mencari nama yang harum. Ini juga kebanggaan buat Tulang, buat Pariban, dan buat kami, dan buat kita semua, bahwa almarhum Tulang yang kita cintai ini selama hidupnya, dan tentu firman ini pun ketika dia masih hidup, dia pernah membaca bahwa nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Itulah yang diperjuangkan, dan upahnya akan dia terima sesungguhnya upahnya besar. Dan yang kedua, supaya kita ingat bahwa sekalipun dia mati, kata Tuhan Yesus, tetapi dia tetap hidup. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ketika Yesus bangkit dari kematian, itu membuktikan bahwa sebetulnya kita semua juga hidup walaupun jasad kita ini mati. Itu yang dipahami setiap orang yang bergumul di ladang Tuhan. Saya yakin tulang kita ini, tulang kami ini, yang kita kasih ini selama hidupnya, dia juga memahami bahwa walaupun tubuhnya mati, tetapi sesungguhnya dia adalah hidup. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Bukan tulang, buat Pariban juga, tulang ini sebetulnya hidup. Bahwa kematian dasar ini adalah awal untuk kehidupan kita. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, janganlah larut berduka. Boleh berduka,
berpisah di bumi. Tetapi sebelumnya, untuk apa kita berpanjang kantong berduka? Toh kita juga akan hidup, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Di dalam ayat 2 dikatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Kalau kita pergi ke rumah pesta, apalagi kita orang Batak nih, karena kita berpesta hari ini di gedung mulia, mewah. Pergi lagi ke gedung yang satu, mewah. Dan habisnya terlalu mewah, kemewahan, tidak ada puasnya. Tetapi Tuhan katakan, di rumah duka lah kesudahan. Bahwa kemewahan itu sebenarnya tidak ada gunanya juga. Kalau berdasarkan iman ini, pada akhirnya di rumah duka lah kesudahannya. Kira dibawa, tiada yang dibawa ternyata hanya iman kepercayaan itu yang dia datang kepada Tuhan. Oleh karena itu nantilah dan Ridwan kami semua baik dan apostol, inilah nasib kita manusia di muka bumi ini. Bahwa berkesudahannya kita jasad inilah di kematian. Oleh sebab itu kita selalu yakin dan percaya bahwa kematian pada akhirnya akan tinggal kepada setiap manusia, dan itu adalah bagian dari dosa. Tetapi kita juga yakin bahwa Tuhan ini, kalau orang Kristen meninggal, tentu kalaupun ada sesuatu yang belum terlaksana, tercapai, maka kewajiban dilaksanakan oleh anak-anak. Jadi tanggung jawab dan apostol yang untuk melanjutkan kembali akan memperjuangkan. Lalu yang terakhir, tulang buat kita semua. Tulang ini telah selesai tugasnya. Dia rindu bertemu dengan Tuhan. Maka ikhlaskan ya, relakanlah, dia akan pergi. Dan kita juga, dia mendahului kita dan dia juga kita mengikuti jejak kemudian. Sebab kita semua juga akan meninggalkan bumi ini dan bersatu ke dalam Kristus. Saya kira demikian secara singkat, terus kata-kata penutupan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.